Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas hidup yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, kita tetap percaya bahwa Ia adalah Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak merasa sedih manakala ditinggal mati oleh anggota keluarganya. Lebih-lebih kalau itu anggota keluarga yang dikasihi. Walaupun mungkin juga ada sebagian orang yang senang manakala anggota keluarganya dipanggil Tuhan, terutama anggota keluarga yang tidak disenangi atau dianggap menyakitkan hati. Hal ini yang sama juga terjadi sebaliknya. Pada umumnya orang menjadi sedih sekali melihat salah satu keluarganya dipanggil Tuhan. Walaupun kita di sekeliling orang-orang sekitar kita sudah berusaha menghibur kita, tapi kadang-kadang kesedihan itu juga pernah dialami. Sama seperti cerita hari ini. Adik-adik semua, siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, 2 Raja. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sinem. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya yang mengundang dia makan. Setiap kali Elisa ke sana, dia sudah beberapa kali dalam perjalanan. Pasti dipersilakan untuk singgah ke dalam rumahnya. Kepedulian perempuan itu sehingga dia meminta suaminya untuk membangun kamar buat Elisa, sehingga Elisa pun dibuatkan sebuah kamar. Nah, suatu kali sudah selesai bangunan untuk kamar Nabi Elisa. Pada suatu kali Elisa melewati, maka dia meminta untuk singgah. Dia sudah membuat kamar. Lihat, wah, naik ke atas tangga. Bagus bukan kamarnya? Luar biasa kepedulian perempuan ini. Buat kamar dilengkapi, ada meja, ya, ada juga hambanya pun dibuatkan juga untuk gesali, ya, dia tinggal untuk menginap di situ, sehingga Nabi Elisa merasa apa yang dapat kuperbuat untukmu, gitu ya. Ingin sesuatu, namanya peduli, orang baik, pasti apa yang bisa kita lakukan untuk dia. Ternyata hambanya Gehazi menjawab, oh, dia tidak punya anak karena suaminya sudah tua. Lalu Elisa pun memanggil dia. Nah, mengatakan bahwa pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Wah, perempuan itu ya senang, gembira. Tapi dia, wah, tidak ingin berharap terlalu banyak. Pas nanti Nabi ini berdusta sama saya. Tapi ternyata apa? Betul, perempuan itu akhirnya mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan ini sangat baik sekali. Setiap kali Nabi Elisa maupun Gehazi ke sana dijamu, dia mempersiapkan minuman, mempersiapkan juga menjamu makanan, ya, sesuatu yang istimewa. Nah, setelah beberapa tahun, anak itu menjadi besar. Suatu kali, dia ingin ke ayahnya yang sedang di kebun. Bersama penyabit-penyabit gandum, dia ikut ke ladang. Nah, tapi tiba-tiba, aduh, kepalaku. Oh, sakit, sakit. Hah? Terkejut sekali ayahnya. Langsung dia menyuruh salah satu budaknya, ayo sana, bawa pulang kepada ibunya. Cepat-cepat bawa ke rumah, cepat. Akhirnya hambanya membawa dia pulang ke rumah. Ibu, ini anakmu kenapa ini? Wah, terkejut sekali ibunya. Ya, lalu dia
membawa naik anaknya, dibaringkannya di atas tempat tidur Nabi Elisa. Dia menangis. Wah, beberapa, loh, bagaimana ini? Akhirnya dia izin sama suaminya untuk pergi kepada abdi Allah. Suaminya mengingatkan, loh, mengapakah pada hari ini engkau tidak pergi kepadanya? Padahal sekarang itu bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Tapi perempuan itu bilang, jangan khawatir. Ya, dia begitu percayanya, tidak peduli entah hari Sabat atau tidak. Nah, betapa luar biasanya ya iman percayanya, sehingga demikianlah perempuan itu berangkat ya dari jauh. Gehazi lihat, jangan lihat perempuan itu. Nah, sampailah perempuan itu di tempat Elisa. Ya, Gehazi menghalangi, tapi abdi Allah ini mengatakan, biarlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hati ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu perempuan itu bercerita, ya, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Wah, akhirnya ingat juga ya Nabi Elisa. Akhirnya berkata kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Nah, meminta pergi. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah diberi salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas kepala anak itu. Wah, melakukan juga hamba Nabi Elisa ini, Gehazi. Nah, lihat, Gehazi melakukan apa yang dikatakan. Gehazi berjalan mendahului, kemudian menaruh tongkat di atas anak itu, tapi tidak ada suaranya. Loh, kok tidak ada tanda-tanda kehidupan? Lalu dia kembali ke tempat Elisa, memberitahu anak itu tidak bangun. Nah, apa yang dilakukannya? Nah, akhirnya Nabi Elisa berdoa. Dia membaringkan dirinya. Dia berdoa kepada Tuhan, membaringkan dirinya, matanya di atas mulutnya pun di atas anak itu, matanya di atas anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak anak itu. Ia meniarap di atas anak itu, sehingga badan anak itu hangat. Dia berulang kali. Sampai berapa adik-adik? Iya, 7 kali. Ya, sampai 7 kali dia melakukan itu. Wah, lihat ini. Ya, kemudian bersinlah anak itu. Wah, setelah bersin sampai 7 kali, lalu anak itu membuka matanya. Kemudian Elisa manggil Gehazi, panggillah perempuan Sunem itu. Dia memanggil, mana? Melihat bahagia enggak? Wah, dia langsung sujud menyembah di kaki Elisa dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, kemudian diangkatnya anak itu dan menangis, merasa bersyukur kepada Tuhan. Mujizat Allah dapat saja terjadi. Apa yang mustahil menurut manusia tidak mustahil menurut Allah. Perempuan Sunem yang secara
umur sudah tua, juga suaminya, tetapi karena Allah ia dapat mempunyai anak. Dan hal ini juga sama terjadi pada hidup kita. Kalau Allah berkenan berkarya, kita dapat mengimaninya. Kuasa Allah tidak dapat diselami oleh akal pikiran manusia. Kekuatan manusia sangat tidak sebanding dengan kuasa Allah. Manusia tidak boleh mengandalkan akal budi dan kekuatannya sendiri. Tetapi hendaklah selalu mengandalkan siapa? Kuasa Allah. Ya, sama seperti ini. Kisah hari ini. Nah, adik-adik, dari kisah ini apa ya yang bisa kita pelajari? Ya, benar. Kita peduli kepada sesama. Demikian juga kita mati dan hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Allah memakai hambanya untuk membebaskan setiap penderitaan. Apakah kita bersedia dipakai Allah untuk sesama kita yang menderita? Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana perempuan Sunem dan Nabi Elisa. Jadi, harapan kakak melalui renungan ini, adik-adik mau terus hidup ya, sesuai dengan Tuhan inginkan. Tadi yang pertama apa? Peduli kepada sesama, ya. Dan percaya mati dan hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, Allah, ya, entah memilih pendeta, orang tua, guru, teman, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal pun dapat dipakai Tuhan untuk membebaskan kita, menolong kita setiap kita mengalami kesulitan. Nah, sekarang kita dipakai Tuhan. Mau ndak adik-adik dipakai? Bersediakah dipakai Allah untuk sesama? Tadi kan orang lain sudah dipakai untuk menolong kita. Kembali kepada kita. Maukah kita dipakai untuk sesama? Amin ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Oleh karena itu, yuk ayat hafalan. Buka Alkitabnya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kalian ulang lagi supaya dihafalkan. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, Tuhan berkati semuanya ya. Terima kasih sudah ikut bersama-sama kakak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah memakai kalian semua untuk menjadi pekerja Allah, menjadi penolong untuk sesama kita. Amin.